Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Apa kamu pernah mendengar apa OOP itu? Mungkin sudah pernah mendengar, tapi belum terlalu paham seperti apa itu OOP. Jadi, sebagai calon programmer, kamu itu wajib tahu loh konsep dasar dari OOP. Kenapa tuh kita harus tahu konsep dasar? Ya, sebab zaman sekarang programmer itu harus mampu meminimalisir program dan membuatnya itu secara tertata, rapi. Selain itu juga untuk mempercepat pembuatan aplikasi. Nah, serta juga meminimalisir timbulnya bug di dalam sebuah aplikasi tersebut. Jadi, hal tersebut itu dapat diatasi dengan OOP ini tadi. Kamu tidak perlu menuliskan kode berulang dalam satu skrip panjang. Jadi, itulah salah satu alasan seorang programmer itu menggebu-gebu untuk mempelajari tentang konsep OOP ini. Oke, baik, langsung aja kita ke penjelasan mengenai apa itu OOP dan juga nanti saya akan kasih contohnya. Yuk kita simak videonya bersama-sama. Jadi di sini saya akan membahas tentang apa itu OOP. Kepanjangannya apa sih? Jadi OOP itu merupakan kepanjangan dari Object Oriented Programming. Jadi OOP itu suatu metode pemrograman yang berorientasi kepada objek. Dalam bahasa Indonesianya, OOP itu dikenal dengan PBO, yaitu pemrograman berorientasi objek. Lalu, apa sih tujuan dari OOP ini? Nah, OOP ini bertujuan untuk mempermudah pengembangan sebuah program. Jadi ia ini memiliki variabel dan fungsi yang dibungkus di dalam sebuah objek atau kelas. Terus keduanya itu dapat saling berinteraksi untuk membentuk sebuah program. Nah, kenapa harus OOP sih? Kenapa nggak bisa kan prosedural gitu? Nah, yaitu tadi, programmer emang harus meminimalisir program dan membuatnya secara tertata rapi. Terus selain itu juga untuk mempercepat pembuatan aplikasi. Bukannya bisa lebih pakai program dengan prosedural aja ya, misalnya kayak gitu tuh. Nah, tentu emang bisa, tapi masalahnya kalau program semakin besar maupun kompleks, maka semua akan membuat kodemu itu menjadi sulit di maintenance-nya. Nah, sebab teknik prosedural itu identik dengan menghubungkan seluruh kode. Nih, bayangin aja kamu membuat program sebesar Gojek nih dengan teknik prosedural. Nah, di situ kamu akan kesulitan untuk modifikasinya kode program tersebut. Malah akan jadi pusing jika programnya itu disatukan tanpa mengorganisasikan program itu. Nah, jadi itu alasannya kenapa harus menggunakan teknik OOP. Nah, jadi kita harus mempelajari mendalam tentang OOP ini. Nah, next. Nah, di sini ada OOP itu bertujuan sebagai apa nih? Yang seperti yang udah saya bahas tadi ya. Terus habis itu next. Nah, di dalam konsep OOP ini ada suatu kelas dan objek, di mana kelas ini bertujuan untuk mengumpulkan prosedur atau fungsi dan variabel dalam suatu tempat. Kelas ini merupakan blueprint atau dari sebuah objek atau cetakan untuk membuat objek. Nah, contohnya itu seperti di bawah ini, yaitu ada public class car. Nah, public class car, kelasnya itu harus menggunakan awalnya huruf kapital. Jadi di sini kelas itu merepresentasikan sebuah objek yang mau dibuat. Jadi misalnya kita mau membuat nama kelas, harus disesuaikan dengan objek yang akan kita buat.
Nah, penulisannya itu juga harus diawali huruf kapital. Nah, jadi di sini misalnya nih, kita mau dua kata makanan kucing, kita sambung tapi jadi M-nya itu gede, terus habis itu kucingnya juga gede, tapi kita nggak pakai spasi. Next. Nah, di sini ada objek. Nah, objek itu adalah sebuah variabel instance yang merupakan wujud dari kelas. Instance ini merupakan wujud dari sebuah kelas yang digambarkan oleh sebuah variabel dan metode. Nah, terus habis itu di sini aku akan ngasih contoh di dalam codingannya, kode yang mudah dari sebuah kelas ini ya. Jadi di sini saya membuat sebuah kelas yaitu bernama main. Kita hapus dulu. Kalian bisa sambil ikutin kode yang saya buat ya. Jadi pertama itu kita membuat sebuah atribut di dalam kelas atau variabel. Kita masukkan integer, lalu x5. Lalu di sini kita membuat sebuah metode utama untuk menjalankan program. Ini so. Nah, di sini lalu kita membuat sebuah objek dari kelas main. Di sini saya buat main my object. Lalu di sini kita membuat sebuah sistem out println my object tadi, lalu kita kali x. Nah, lalu kita ini. Nah, sistem out ini untuk mengakses atribut x ini dari objek lalu mencetaknya. Lalu kita compile. Oh, ini static. Nah, lalu kita compile. Oh, ini kurang R, println. Ya, kita sebagai programmer harus teliti ya dalam membuat sebuah codingan ini. Lalu kita compile, udah nggak ada yang error. Lalu kita di sini memasukkan sebuah string. Di sini kita bisa new string ini, lalu kita masukkan nilainya itu 5, lalu kita klik. Nah, maka dia akan mengeluarkan output yaitu 5. Nah, jadi bisa disimpulkan dari konsep OOP ini apa sih? Nah, jadi dapat disimpulkan itu kayak OOP itu membantu kita membuat kode lebih terstruktur dan juga mudah dikelola. Nah, terus abis itu kalau kelas itu adalah sebuah blueprint, sedangkan kalau objek itu adalah wujud nyata dari kelas. Nah, abis itu OOP apa itu? OOP itu sangat memudahkan seorang pemrograman atau programmer juga, terutama untuk program yang besar dan juga kompleks.
Nah, jadi sebuah konsep OOP ini sangat penting untuk kita memahami seorang programmer. Nah, sekarang kita udah tahu apa itu OOP dan bagaimana cara kita menggunakannya. Terus di Java itu, jadi kita OOP itu membuat kode lebih rapi deh dan mudah untuk digunakan. Nah, jadi kalian jangan lupa coba kode sendiri ya. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Nah, nanti berikutnya saya akan menjelaskan tentang materi-materi tentang OOP lebih mendalam. Hai, see you!